Shalom saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu bukan hari yang biasa, tapi itu suatu peristiwa yang menakjubkan. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan diri setelah dibangkit dari maut, dan dia 40 hari menampakkan diri kepada para muridnya bahwa dia hidup. Pada waktu dia hidup, selalu ada harapan bagi kita. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena di surga lah Tuhan siapkan tempat bagi kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biar Roh Kudus menolong kami dalam mengerti firman Tuhan tentang apa rencanamu, kehendakmu bagi kami. Dan berkati kami dengan kuasa firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga di Yerusalem, di Bukit Zaitun pada saat itu, murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-muridnya berpikir tentang Israel, tentang hal-hal yang ada dalam dunia, hal-hal yang memang mereka rindu memang memulihkan Israel seperti dulu pada zaman Daud. Tapi Tuhan bukan hanya memulihkan bangsa Israel, Tuhan memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan memulihkan bagaimana bangsa-bangsa yang karena Tuhan mati di kayu salib untuk bangsa-bangsa, untuk semua umat manusia. Bukan hanya Israel. Setelah yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini hal yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Seringkali kita berpikir, Tuhan tolonglah keluarga saya, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah gereja saya, Tuhan tolonglah komunitas saya, Tuhan tolonglah angkatan saya, Tuhan tolonglah orang-orang di kantor saya. Tapi mari kita lihat bahwa bukan itu yang Tuhan mau saat ini saja dan saat yang akan datang. Karena Tuhan pasti mau pulihkan. Cuma yang Tuhan mau dari kita di sini adalah sesuai dengan ayat 7, jawabannya daripada Tuhan Yesus adalah gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya Tuhan mau kita fokus kepada apa kehendak Bapa, apa yang memang Bapa inginkan. Dan yang Bapa inginkan adalah pemulihan segala sesuatu, termasuk bangsa-bangsa, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk orang-orang yang lebih luas, yang kita tidak pernah duga. Dan saat ini kesempatan kita untuk menjadi globalisasi, mana apa yang kita buat di sini, tapi bisa punya dampak ke tempat yang lain. Kenapa? Karena semua sudah ada kemudahan bagi kita melalui internet, melalui YouTube, melalui wifi, melalui media sosial yang luar biasa. Dan Tuhan mau perubahan itu bukan hanya sekedar apa yang saya alami saat ini. Karena dalam ayat 8 Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dinamis yang punya pengaruh, yang punya dampak yang besar kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, ini satu pernyataan Tuhan Yesus bagi kita, karena Roh Kudus bukan hanya kita tunggu-tunggu untuk turun ke atas kita. Roh Kudus sudah turun. Kalau kau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah menerima baptisan Roh Kudus, engkau sendiri mengalami bagaimana Roh Tuhan ada padamu. Dan kau menerima kuasa, punya pengaruh, punya dampak yang besar. Sebenarnya kita jangan berpikir hanya saat ini supaya saya pulih dulu, saya diberkati dulu, supaya saya bisa memberkati orang lain. Jangan seperti itu. Kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena
Dikatakan demikian, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan saksi dunia, bukan saksi tentang orang lain, bukan saksi tentang diri saya, bukan saksi tentang dirimu, tapi saksi Yesus. Engkau yang mengalami, engkau yang menyaksikan, engkau yang tahu betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa kasihnya Tuhan itu bagi dalam hidupmu. Engkau menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, dimanapun kita berada, kita bisa sampai di mana-mana. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi saksi. Mari saudara, ini yang Tuhan kehendaki dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak katakan, hei kamu jadilah raja-raja, tidak. Tuhan Yesus tidak katakan, hei kamu jadi sultan-sultan, tidak. Tapi Tuhan Yesus hanya katakan, jadilah saksiku. Dimanapun kau berada, jadilah saksi Tuhan. Apapun karyamu, jadilah saksi Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, jadilah saksi Tuhan. Jangan kita fokus kepada diri kita, atau komunitas kita, atau keluarga kita, atau gereja kita. Tapi mari kita fokus, karena Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan Yesus berkati. Mari kita doa. Bapa, biar firman Tuhan ini membekali kami lebih lagi. Biar kuasa firman Tuhan itu bekerja dengan cara memberkati kami, sehingga kami boleh masuk menjadi saksi-Mu di mana kami berada, dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.